Selamat datang di modul perkuliahan pemrograman sistem atau sistem programming. Pada modul perkuliahan ini, saya akan coba menunjukkan proses tahapan agar kita bisa melakukan instalasi VirtualBox dan menggunakan virtual appliance yang sudah disediakan sebelumnya. Oke, jadi kalau kita lihat di slide ada beberapa petunjuk yang bisa kita ikuti. Pertama-tama kita coba download dari Google Drive di sini. OVA-nya silahkan kalian ambil dari sana. Lalu kita coba untuk jalankan VirtualBox yang sudah ada tadi. Pertama-tama kita coba lakukan instalasi. Ya. Jadi VirtualBox yang ada kita coba lakukan proses instalasi. Oke, lalu kita lanjutkan dan kita start VirtualBox-nya. Oke, setelah kita mendapatkan VirtualBox kita bisa import ya. Jadi kita import berupa OVA di sini. Jadi import appliance ya. Yang kita ambil dari saya di sini ya, saya ambil dari sini. Lalu setelah itu kita coba untuk import ya, di sini dengan setting seperti ini. Oke, kita jalankan. Lalu ini adalah proses importing dari OVA tersebut. Oke, setelah kita sudah memiliki sysproc OVA di sini, kita bisa coba menjalankan. Ya, kita coba lihat settingnya terlebih dahulu. Ya. Not serial port, oke. Kita coba jalankan. Oke, mungkin ada error yang terjadi, cuman nanti kita bisa ubah settingnya. Di sini dibilang USB to controller is not found, berarti ya kita memerlukan untuk instalasi extension pack-nya. Jadi jangan lupa untuk mendownload extension pack yang ada di website-nya VirtualBox. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini itu ada extension pack ya, agar kita bisa berjalan dengan baik. VirtualBox kita bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini kita coba untuk kita arahkan ke file preference, lalu kita ke arah extension, lalu kita tambahkan extension pack-nya. Ya, jadi kalau kita lihat extension pack-nya di sini ada di sini, kita coba open, kita coba install, lalu kita I agree. Oke, ya. Oke, instansi berhasil diinstal, lalu kita coba jalankan. Oke, mungkin banyak dari mahasiswa yang mengalami hal ini. Kita harus balik ke BIOS ya. Jadi di BIOS Anda coba dinyalakan CPU mode-nya ya, agar bisa virtualisasinya bisa dinyalakan. Oke, jadi setelah tadi mungkin ada
hal yang belum dilakukan pada bootnya atau pada boot menunya, silahkan kalian coba untuk ke arah boot menu, terus di boot kalian coba setting tadi Intel Virtualization teknologinya, kalian coba untuk buat itu menjadi on. Biasanya di laptop ataupun di desktop itu berbeda tampilan dari settingnya, tapi pada intinya adalah coba cari kalimat atau kata-kata yang mengenai virtualization teknologinya, lalu kalian enable. Nah, untuk selanjutnya kita coba start ya. Jadi di sini kita coba start untuk VM yang tadi kita sudah konfigurasi. Oke, kita start, lalu dia akan membuka jendela baru di sini. Lalu jendela baru ini merupakan tampilan konsol dari program tersebut. Jadi ini adalah image yang dibuat berasal dari Debian versi 18. Jadi nanti kalau kita lihat di sini dia akan melakukan booting seperti komputer biasa ya. Nanti kita masukkan password dan username sesuai dengan apa yang ada di slide, yaitu user dan sysproc 2019. Oke, di sini kalian sudah bisa login. Salah ngomong. Oke, sekarang kita akan coba untuk memulai ya. Kita akan starting image dari OVA kita. Jadi OVA kita ini dibangun dari Ubuntu versi 18.04. Kalian bisa membuat OVA kalian sendiri juga, silahkan kalian bisa lihat cara-caranya. Namun inilah OVA yang di-provide untuk perkuliahan sistem programming. Jadi di sini kita bisa langsung start ya. Jadi kalau kita lihat dia akan membuka jendela baru ya, Windows baru, dan di sini dia akan melakukan proses booting terlebih dahulu. Bagi yang mengalami permasalahan seperti tadi, perlu melakukan enable terhadap virtualization teknologinya, silahkan kalian coba untuk kembali ke awal pada saat komputer kalian booting, lalu di BIOS-nya kalian ubah settingan virtualization teknologinya. Nanti saya akan coba untuk berikan screenshot dari booting saya. Namun di setiap komputer itu jika mereknya berbeda, pasti caranya juga berbeda. Istilah-istilah di dalam virtualization teknologinya berbeda. Jadi silahkan kalian coba cari tahu ya masing-masing settingan untuk motherboard atau laptop kalian. Oke, di sini kita langsung login dengan username dan password yang sudah diberikan, yaitu dengan username user dan password sysproc 2019. Oke. Ya, jadi di sini kita sudah bisa menggunakan OVA yang kita miliki. Ya, jadi ini sebenarnya adalah virtualisasi. Jadi dia menggunakan resource dari komputer yang kalian miliki dengan settingan seperti ini. Jadi dengan RAM, kalau di tempat saya RAM-nya diambil dari host sistemnya sebesar 2 GB, videonya diambil 18 MB, ya. Terus untuk disknya itu sekitar 51,5 GB. Tapi 51 GB ini bukan langsung 51 GB, tapi dynamically allocated ya, jadi secara dinamis. Oke, nah di sini ada yang biasa saya lakukan ya. Jadi pada settingan ini ya, di bagian network sudah disetting namanya port forwarding. Jadi di sini di settingan dari OVA ini kita mencoba untuk memforward ya dari IP 127.0.1 atau localhost di komputer kita ya, dengan port 6022 kita assign atau kita sambungkan ke guest IP address dengan 10.0.2.15 dengan port 22. Jadi kita bisa mengakses OVA ini tanpa kita harus menggunakan konsol atau teletype langsung yang berada di hadapan kita seperti ini ya. Jadi kita bisa kita langsung mengakses di terminal ini, tapi kita juga bisa menggunakan misalnya
menggunakan putih ya, dengan cara mengakses localhost kita ya. Localhost kita dengan port 6022, karena 6022 kita diarahkan ya ke di sini ke 10.0.2.15 ya. Jadi diarahkan settingnya ketika kita mengarahkan paket ke localhost 6022, lalu di port forwarding dengan settingan yang tadi ke arah 10.0.2.15 dengan port 22, yang mana itu adalah port SSH. Oke, kita buka di sini ya, terus kita login user, terus kita kita sekarang bisa memakai putih. Kemudahan kita memakai putih, kita bisa melakukan copy and paste di sini ya secara langsung. Kalau di sini kita akan kesulitan. Ya kalau kita lihat di sini kita punya teletype-nya adalah dev PTS 0, sedangkan kalau kita lihat di sini teletype-nya adalah dev teletype 1. Kalau kita pindah ke Ctrl Alt F2 misalnya ya, user. Nah, di sini kita punya teletype dev teletype 2. Ya, jadi alternatif kita dalam mengakses ke dalam OVA kita bisa dengan putih. Dari putih ini kita bisa melakukan copy and paste. Misalnya kita punya notepad ari.txt misalnya. Di sini saya punya suatu kata ya, terus kita klik kanan di sini, lalu dia ya komennya bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu sekian dulu penjelasan dari saya mengenai persiapan untuk virtual mesinnya. Ya, nanti ini akan digunakan untuk beberapa praktikum ya pada saat kalian mengikuti perkuliahan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.